dulu. Saat curiga, lihatlah dulu. Apakah benar cemburu buta? Cemburu buta, Tiada guna. tiada guna. Sakit dirasa. Cemburu buta. Tiada guna. Cemburu buta. Tiada guna. Tiada guna. Tiada guna. Hadis riwayat Bukhari, Allah memaafkan hambanya ketika dia berprasangka tapi belum mengucapkan atau belum melakukannya. Jadi kita ingin melakukan maksiat atau melakukan dosa, itu belum dicatat sama Allah. Nanti kalau kita melakukannya baru dicatat sama malaikat. Nah, tapi kalau kita tidak jadi melakukannya, Allah ganjar kita dengan pahala. Tapi berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan kita baru berniat, malaikat sudah catat, Bu. Nah, Allah juga sudah menghitung semuanya sebagai amal kebaikan. Bagaimana kecurigaan berubah menjadi hal yang positif? Orang biasanya curiga karena juga timbul rasa ujub di dalam dirinya. Ini bahaya. Orang selalu suudzon sama orang lain karena memang ada rasa ujub juga di dalam dirinya. Selalu merasa lebih mulia daripada orang lain. Padahal kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kalian seburuk-buruk manusia menurut diri kalian sendiri. Artinya apa? Ketika melihat orang yang lebih tua, jangan katakan, orang tua sholatnya pasti sudah lemah, pasti tarawihnya sedikit, bisanya cuma 8 rakaat. Gue dong anak muda 20 rakaat, puasanya Senin Kamis, ibadahnya lebih banyak lah ya, baca Qurannya lebih bagus karena giginya masih lengkap. Apa orang tua tidak bisa sebut kalau azan gak jelas, hayya 'alal falah gitu. Nah, gua kan anak muda gitu, hayya 'alal falah. Nah, tidak, tapi katakanlah dia orang tua tapi dia jauh lebih berpengalaman daripada saya. Dan dia juga dilahirkan jauh lebih dulu daripada saya, berarti amalnya jauh lebih banyak daripada saya yang masih muda. Selalu memandang lebih kepada orang lain. Melihat anak muda jangan katakan, anak muda bisa apa? Belum tahu apa-apa. Tidak, tapi katakanlah dia baru lahir. Berarti dosanya jauh lebih sedikit daripada saya yang lebih tua. Nah, lihat orang, misalnya teman kita masih belum berhijab. Teman kita mungkin masih belum mau sholat. Jangan langsung dijudge. Jangan langsung katakan nanti kamu masuk neraka. Kafir. Neraka, kafir, neraka. Itu aja yang diulang-ulang. Kafir, neraka, kafir, neraka. Bagaimana teman kita mau tertarik? Nah, padahal tidak ada jaminan dia tidak berhijab sampai dia mati. Dan tidak ada juga jaminan kita taat sampai kita mati. Selalu memuliakan orang lain agar tidak timbul rasa ujub dan selalu berpositif thinking terhadap orang lain. Jadi kembali lagi pada diri kita. Betul, betul, betul? Betul. Bu, jangan hanya mengenal dari luar. Wah, kedendong itu mulus. Belum tahu aja di dalamnya itu keruput. Ih, runcing. Aduh, tajam banget ini durian. Ternyata setelah engkau buka, kau baru belah durian itu. Wow, harum. Apalagi kalau engkau memakannya, mantap. Jadi jangan buruk sangka.
sampah sekarang pun masih bisa bermanfaat jadi kompos. Betul tidak? Jangan kau pinggir orang miskin, kita tidak selevel. Tunggu dulu, tidak akan mungkin ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Emangnya kamu angkat batu bata ke rumahmu? Betul tidak? Sekarang kepada semua orang-orang yang selalu berburuk sangka, perbaiki dulu diri kita. Iya, diri kita dulu yang diperbaiki. Ketika kita buruk, maka teman-teman buruk yang akan datang kepadamu. Jelaslah. Tapi ketika engkau jadi baik, maka orang-orang baik pun akan datang padamu. Jadi teman itu menggambarkan siapa diri kita. Dan ketika kita mulai curiga sama teman, berarti kita sedang dalam bermasalah. Kenapa aku ini dilimputi oleh orang-orang jahat? Iya. Jadi gitu sebenarnya sih. Mohon maaf kepada suami yang mulai curiga sama istri yang berkelewatan. Hati-hati loh. Menuduh wanita yang baik-baik itu pezina, itu dosanya besar. Nah bisa itu. Apalagi istri harusnya dilindungi, malah dicemarkan nama baiknya. Istri itu juga begitu, yang suka menjelek-jelekkan nama suami. Suami saya tidak ada gunanya, padahal anaknya 12. Itu kan sudah berguna. Ini contoh kecil. Kenapa sih kita tidak bisa melihat kebaikan orang walaupun kecil? Malah ditutupi semuanya. Nauzubillah. Ingat ya, mohon maaf, ganti pikiran buruk kita menjadi pikiran baik, sehingga kita akan melihat dunia ini bagus semua, baik semua. Itu saja sebenarnya. Pada dasarnya, ketika manusia masuk berada pada posisi seseorang, menjadikan orang lain adalah bagaikan dirinya sendiri, maka yakinlah dia tidak akan berburuk sangka. Oh mungkin dia lagi kecapean, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia ada lagi bete. Jadi begitu, karena mengembalikan perasaannya kepada perasaan diri kita. Ada namanya empati, kemudian simpati. Itu luar biasa. Ketika kita berempati, merasakan. Ketika kita bersimpati, masuk dalam dirinya. Kepada semua orang tua, jangan selalu berburuk sangka sama anak. Kepada semua anak itu, pasti ini anak pertama beda sifatnya, ini anak kedua beda sifatnya. Jangan diratakan. Itu luar biasa loh. Ketika manusia itu bisa berada pada posisi manusia lain, tidak akan dia anggap orang beriman jikalau kamu tidak bisa merasakan perasaan saudaramu. Iya. Apalagi kamu ketawa terbahak-bahak sementara saudaramu yang lain dalam keadaan menangis. Ikut merasakanlah. Mohon maaf kepada semua yang hadir. Berterima kasihlah pada diri kita sendiri jikalau kita sendiri bisa memperbaiki diri kita. Kenapa? Kenapa berterima kasih pada diri kita? Alhamdulillah, aku tidak pernah berburuk sangka sama orang. Masya Allah. Selalu cepat memaafkan. Amin. Kalau perlu, ingat ya, kepada orang yang tidak bisa memberi maaf kepada orang lain, mulai curiga, mulai waspada, mulai takut, mulai apalagi mengkotak-kotakan diri, mulai menjauh, itu pertanda Anda sudah mengecilkan diri Anda, menyempitkan pikiran Anda. Justru Anda bisa terbuka pikirannya, bisa menerima perbedaan, bisa menerima kekurangan pasangan, bisa menerima kekurangan sahabat-sahabat yang lain, sehingga kita dianggap orang yang mulia. Masya karena Allah. mampu berbaur walaupun dibalik kekurangan orang lain. Amin. Ya Allah. Pokoknya intinya kalau mulai kita rasa ada curiga-curiga yang nggak benar, istighfar. Hilangkan. Istighfar ya Bu ya. Hilangkan cepat. Hilangkan. Nih, setelah ini kita kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustadz Syam. Boleh yang mau ditanyakan apa aja seputar tema kita hari ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Larang anak jajan di luar, siapkan bekal dari rumah. Kalau anak dilarang jajan di sekolah terus tidak ada bekal, mati tuh anaknya di sekolah.